Mitra bisnis, mantan Gubernur Papua, Lukas NMB yang telah divonis bersalah dalam kasus korupsi dan dihukum penjara 10 tahun meninggal dunia akibat gagal ginjal. Atas meninggalnya mantan Gubernur Papua yang menjabat 2 periode itu, pemerintah Provinsi Papua mewajibkan kantor-kantor instansi pemerintah daerah Papua untuk mengibarkan bendera merah putih setengah tiang selama 3 hari. Untuk menghormati dan berduka cita atas meninggalnya Lukas NMB. Apa komentar Anda? Silakan di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816-924-924. Begini, mentara ada humor, ada serius pejabat kita ya. Sejak demokrasi ya. Mau yang hidup ya, yang nggak hidup kacau bener ini. Yang masih hidup nggak mau lepas jabatan. Ya udah mati mau minta pahlawan, nggak gimana deh. Jadi kacau sekali gini. Udah deh, daripada dia memang doyan jadi pahlawan, saya kasih nggak usah yang seperempat tiang aja buat dia dah dari saya. Ya gitulah, apa maksudnya Lukas NMB itu kan masih punya masa, dia masih kepala suku, salah kan masih dituakan di sana. Masa lo kerja kasih bendera, pernah jabat gubernur kan, walaupun dia sumbang OPM kan, berapa tuh, 1 triliun katanya terkait tuh. Oke, sekarang langsung dijebret, gue rasa ada permainan juga lah. Kalau dia tahu bener sakit, tahu dijebret, ya biar gampang ntar kampanye di sana, tahu siapa yang menang ya kan, anaknya kan mau kampanye di sana ntar biar gampang. Kalau udah kayak begini bisa nggak lo menang di sana gitu? Dia kan ada masanya juga, belum tentu sih dia menang di sana. Ya, bisa 3 jari, bisa potong jari. Koruptor yang diperingati ya. Waktu saya sekolah itu ada peribahasa dalam bahasa Indonesia, gara-gara nila setitik itu rusak susu sebelanga. Nah, susu itu kan banyak vitamin dan hal-hal yang baik lah. Tapi kalau nila itu racun. Jadi ketika orang pernah membuat kebaikan, ya kebaikan itu memang amanat. Tapi kalau membuat kejahatan, 1 kali saja hilang kebaikannya semua. Kira-kira maknanya seperti itulah. Begitulah Indonesia unik jadi. Iya, yang lucu itu adalah yang memerintahkan itu adalah pejabat. Sedangkan pejabat gubernur itu adalah perwakilan dari pusat yang ditempatkan. Otomatis berarti pemerintah pusat pun menyetujui dong, tidak di-stop, mengizinkan, berarti membeberkan bahwa koruptor yang sudah ini tetap dihargai, bahkan berkabung 3 hari, luar biasa. Itu jadi saya hanya mempertanyakan aja, kira ini bagaimana perlakuannya. Seperti itu aja. Terima kasih. Ada kelupaan. Itu kan kemarin ada kan bupati atau gubernur yang di Malang kan makam di pahlawan kan yang koruptor yang mati. Nah itulah contohnya. Terima kasih. Sebenarnya pahlawan itu kan definisinya itu orang yang berbuat kebajikan demi bangsa dan negara kan tanpa tanda jasa. Kalau lihat sekarang ini jadi kasihan ya. Jadi orang-orang yang berjuang yang lebih banyak berjasa bagi bangsa dan negara itu kan sebenarnya mereka yang harus dihormati ya. Kayak yang di Malang itu udah korupsi kok dimasukin PMB Kalibata ya, Kamkan udah gitu juga sekarang ini. Itu nanti jadi presiden buruk ya Pak ya, generasi mendatang. Jadi buat apa berbuat baik bagi bangsa kalau begitu ya, kayak nggak dihargai ya. Ya itu sih saya sih cuma harap aja tahun depan itu bisa kepilih presiden yang benar-benar baik lah Pak. Paling enggak dari 3 ini pasti ada yang terbaik lah. Supaya jadi Indonesia nanti bisa lebih maju ya. Dan hukumnya juga ditegakkan. Kalau ini kayaknya aneh gitu ya. Orang yang salah bela habis-habisan tuh sampai ada keributan apa-apa tadi itu di radio ya. Itu kan lucu Pak. Sedangkan yang baik kayak dulu Pak Ahok malah dimasukin sel. Prihatin lah saya gitu Pak. Sebaiknya sih ke depannya kalau Indonesia mau maju nih Pak, mesti dari kepala yang paling atas ya. Dari presidennya sampai ke kepala desanya itu dipilih yang benar-benar baik dan setidak-tidaknya yang terbaik dan yang terburuk lah. Jadi supaya jangan ada lagi kayak begini lagi gitu. Ya ini akibat salah satunya demokrasinya yang kebablasan. Ya kan, otonomi daerah, jadi mereka yang jadi gubernur, pejabat, bupati dan sebagainya tuh jadi raja kecil, ya kan. Jadi ya begitulah Indonesia. Dan saya juga baru tahu belakangan katanya kalau pegawai negeri melakukan kesalahan nggak bisa dipecat, aturannya begitu.
Nah kalau sampai seperti itu, ini republik mau dibawa kemana? Ya kan berarti kan yang buat aturan undang-undang termasuk mungkin DPRD-nya juga bermasalah dong. Termasuk partai politiknya juga bermasalah. Kalau mau menyuarakan suara rakyat boleh, tapi jangan kebablasan begitu. Masa pegawai negeri salah nggak bisa dipecat? Jadi terima gaji buta terus, enak dong. Dapat duit penjara juga terima gaji juga. Ya makanya banyak orang mau jadi pegawai negeri, kerjanya setengah hari, gajinya disetor terus, sambil ngobjek sana ngobjek sini. Ya negara bagaimana bisa maju? Kerja hanya segelintir orang yang punya dedikasi yang bagus. Ini sebagian besar mungkin 70% pegawai negerinya kagak kerja dengan baik, ya kan? Sedangkan pajak mau digenjot terus, taksi mau tinggi, tapi ya pegawai negerinya nggak siap mendukung. Nah inilah Indonesia, PR kita semua. Makanya mulailah coba sadar ya para wakil rakyat, para wakil orang-orang pemerintah, kalau mau memperbaiki nih, mumpung lagi kampanye benar-benar serius, pilih pimpinan yang baik, jangan cuma ngomong, yang pinter ngomong, pinter jago bahasa. Ya kita doakan aja biar mujizat terjadi nih. Ya ini ya saya sebut ini ya, di masyarakat kita tuh fenomena kayak Robin Hood. Jadi yang merampok dianggap sebagai pahlawan. Ya, contoh sebelum kejadian di Papua, ya lepas dari Pak Lukas ini sudah berjasa, akhirnya menciptakan kuasa, masyarakat buta melihat kesalahannya. Yang lalu kan kita lihat juga nih, tuh ada teroris kan, ngebom kan, tapi di kampung halamannya disambut bagaikan pahlawan. Benar nggak? Ya kan? Ini fenomena masyarakat apa? Nah yang baru-baru di pusat juga dipertontonkan begitu. MK jadi mahkamah keluarga, paman jadi ini jadi koneksi. Ya, makasih. Ini tema lucu-lucuan aja nih. Tapi ngomong-ngomong sampai jam segini dari pemerintahan pusat ada komen apa nggak ya? Kementerian Dalam Negeri apa Menseknek gitu? Seharusnya ini Kementerian Dalam Negeri kali ya, bukan dengan gubernur ya. Kalau nggak ada yang komen kan berarti pusat oke-oke aja. Tapi besok-besok di tempat lain juga bupati meninggal setengah tiang juga, nanti sebentar lagi setengah tiang. Ini sebenarnya saya pikir ini kelewatan. Ini udah tahu gubernurnya divonis 8 tahun penjara, tapi itulah namanya kelompok tertentu yang jelas-jelas keliru, tetapi suara mereka lebih kenceng dari kelompok lain. Karena saya yakin di sana juga nggak semuanya mau naikin bendera setengah tiang. Iya. Cuma ya pengikut-pengikut dia aja, sudah kebagian apa ya, baru lakukan itu. Wong divonis korupsi 8 tahun penjara kok bisa sampai begitu. Dan lucunya lagi dari pusat nggak ada reaksi apa-apa ya. Aneh juga ini. Tapi inilah termasuk negara yang sedikit menuju ke negara Wakanda kali ya. Itu Pak Tito dengar itu, langsung diinstruksi itu. Jangan sampai 3 hari, kasihlah sehari ya udahlah. Ya. Ini sih sebenarnya mungkin ya menurut logika saya kan tadi berita ada pendukungnya yang marah-marah juga kan. Jadi mungkin Pak Lukas ini saya lihat sih kayak orangnya royal. Jadi dia kan suka main judi tuh. Jadi dia kalau keluar duit itu kayaknya gampang, royal lah. Nah mungkin juga dia pasti ada baiknya lah ya, nggak mungkin sama kita bilang dia korupsi aja. Dia mungkin ada baik sama beberapa pendukungnya. Nah kalau pendukungnya melihat kan dia baik gitu loh. Jadi kalau biasanya kalau kayak begini, meskipun orang lain bilang dia salah korupsi, mereka tetap bilang baik. Gitu aja, sama kayak sekarang mendukung wapres, cawapres gitu. Selalu yang didukung itu dibilang baik terus, orang lain jahat. Ya itu mungkin karena udah menerima kebaikan dari itu. Jadi ya wajar aja sih menurut saya. Oke, makasih. Yang harus dihormati itu benar-benar pahlawan, menjunjung tinggi bangsa, memakmurkan rakyat, negara. Apaan itu korupsi begitu sebagai pahlawan? Di luar negeri aja dihukum mati, disita, dimiskinkan. Begitu aja, Bu. Ya, saya setuju sih ya dengan pendapat sebelumnya. Kalau memang korupsi itu dihukum mati ya, atau disita kekayaannya, dirampas hartanya. Tapi saya juga heran ya, sebetulnya saya kan bukan orang Papua sih. Saya juga heran kenapa pemerintah sana itu memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Bapak Lukas NMB ini. Yang mungkin
selama periode 2 kali periode dia menjabat itu mungkin ada besar sekali jasa dia ya kepada pemerintahan dan penduduk rakyat Papua ya. Biasalah kalau orang baru menjabat kan periode pertama kayaknya sih kerjanya masih benar. Yang baru kerja kan pasti benar-benar aja tuh. Lama-lama terpengaruh gaya hidup, mungkin ada godaan untuk memperkaya diri, godaan untuk memakai barang-barang branded atau memakai yang biasa namanya manusia nggak pernah cukup punya yang namanya di atas langit itu masih ada langit mungkin pikirnya. Udah punya mobil walaupun mobil yang jalan di aspal yang udah ada mobil 1 miliar tetap aja mau mobil yang 2 miliar padahal sama-sama jalan di atas aspal bukan di atas langit gitu ya. Namanya godaan mungkin ada ya, mungkin periode keduanya itu dia mungkin berubah, godaannya banyak, mungkin tim-tim sukses yang mesti dikasih makan juga banyak, jadi ya akhirnya godaan untuk korupsi itu ada. Mengenai bendera setengah tiang itu, yaitu hak dari pemerintah Papua sana ya. Tapi kalau memang dia dari awalnya memang berjasa kepada rakyat Papua ya nggak ada salahnya ya. Cuman ya nama Indonesia ya saya juga aneh ya. Bahkan kemarin di diskusi pernah dibahas ya bahwa ada narapidana napi itu yang meninggal itu bahkan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Itu saya juga kaget sekali. Nah kalau menurut saya apresiasi bendera setengah tiang ya nggak apa-apa lah untuk mengenang jasa Pak Lukas NMB sebelum terkontaminasi oleh korupsi ya. Ya menurut saya itu harusnya negara turun tangan, itu nggak boleh itu seperti itu seorang koruptor kok dijadikan sebagai pahlawan setempat di daerah Papua. Apalagi selama 2 periode kepemimpinan si Lukas ini kan Papua nggak mengalami begitu banyak pembangunan yang signifikan itu Mbak. Iya. Jadi seharusnya dia dimakamkan secara umum aja, jangan sampai dijadikan panutan gitu. Dan sebagai pengingat juga kepada rakyat Papua bahwa seorang koruptor itu nggak layak untuk dijadikan pemimpin, agar lebih kedepannya memilih pemimpin yang lebih layak dan lebih bersih. Itu aja sih. Saya bingung ya, kita ada koruptor ditangkap, terus divonis, dihukum mati di penjara, terus keluar diabadikan sebagai pahlawan, bendera setengah tiang, berarti hari berduka buat Papua. Jadi nanti saya saranin pemerintah mengadakan pemakaman khusus pahlawan, taman makam pahlawan koruptor gitu. Jadi itu lebih mantap. Jadi nanti ada pemakaman, jangan seperti yang bupati mana itu yang di Jawa mana. Itu kan mati terus dimakamkan di makam pahlawan, alasannya nggak jelas juga. Itu sama ini kejadiannya yang kedua kali ini sama. Itu aja komentar saya, terima kasih ya. Ini kedengarannya lucu ya, mestinya yang nangkep yang dihormati. Ini sekarang yang koruptor dihormati, jadi besok semua orang yang koruptor jadi pahlawan. Ini error. Nah kalau saya bilang itu error, jadinya macam apa sih? Sekarang udah mau pemilu ya, banyak yang error pemikirannya, gitu doang. Ya. Lukas NMB itu bukan pahlawan, bukan pejuang dalam artian luas ya. Pejuang artinya dia pejuang dalam kondisi sekarang ini, misalnya dia perjuangan apa terhadap rakyat, dia sudah ini berjasa apa gitu ya. Itu kan bukan juga dia cuma sebagai gubernur, dan dia kondisi terakhir ini adalah dia bersalah dan divonis ya korupsi. Menurut saya nggak tepat kayak begitu. Kalau kayak begitu ya artinya bagaimana ya, yang masyarakat yang lain pun juga kalau ini yang ada yang meninggal ya bisa ini harus ini kan mengibarkan bendera setengah tiang juga gitu kan, nggak seperti itu gitu ya. Khusus untuk yang berjuang atau yang setelah berjasa, yang sebagai pahlawan misalnya, itu boleh gitu.
kita tuh mau untuk penghormatan terakhir kita tuh berkabung dengan setengah tiang benderanya. Ya. Ini saya menurut saya sangat aneh aja ya gitu. Orang yang kena orang yang korupsi kok bisa dipasang bendera setengah tiang. Seharusnya kan yang dipasang bendera setengah tiang tuh yang pahlawan tanpa jasa atau dia bisa memakmurkan warganya di satu pulau, itu boleh dia dibikin pasang bendera setengah tiang. Jangan ini yang korupsi ya dibikin bendera setengah tiang. Maaf aja, bukan saya mengabdi manusia ya. Dibentuk begini, nanti kesananya bagaimana? Si presiden itu yang kesananya bagaimana kalau sampai korupsi diagung-agungkan begini? Bagaimana negara Indonesia bisa maju? Karena ini kan yang nggak bisa maju kan karena korupsinya yang sangat parah sekali. Kalau kata penyakit itu bukan dari kaki lagi, udah sampai ke tidur kepala. Kita bisa mau mengatasinya gitu. Sedangkan yang korupsi begini aja diagung-agungkan, dipasang bendera. Itu aja Bu, makasih. Baik, terima kasih. Dan semua mitra bisnis yang sudah bergabung dalam sesi Businessman Open untuk kali ini. Saya Anita Wijaya.